Kok aroma-aromanya ada sesuatu? Oke, terima kasih bagi teman-teman pemuda yang sedang menonton video ini. Saat ini kita akan berbicara dengan Missy Zendate. Ya, teman-teman mungkin sudah tahu Missy Zendate. Dia adalah perempuan yang hebat di Komisi Pemuda BNKP Jakarta. Oke, langsung saja. Halo Missy. Halo Bang, halo teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast Pemuda. Oke. Apa kabar, Dek? Baik Bang, baik. Luar biasa ya. Puji Tuhan ya. Tetap sehat ya. Sehat, Pekerjaan gimana? lancar, puji Tuhan. Oh iya, amin. Amin. Kok agak kaku ya? Oke, santai aja, santai. Oke deh, apa namanya? Saya pengen tahu nih. Oke, apa tuh? Saya pengen tahu mengenai. Abang atau yang penonton nih yang pengen tahu? Sama penonton juga pengen Oh, tahu gitu, sebenarnya. penonton. Banyak sebenarnya yang penasaran mengenai si Missy ini. Oh iya. Betul. Kok aroma-aromanya ada sesuatu? Oke, lanjut. Serius. Jadi Iya. banyak yang tanya ke saya, Bang, itu siapa sih cewek katanya gitu kan? Wih, cantik banget kan? Buset, gue bilang itu luar biasa, itu Marga Zendate itu gue Oh, bilang gitu. iya. Nah, oke. Gila sih. Sebenarnya dari mana sih, Dek? Dari Nias Bang. Oh gitu. Ya maksud gua itu asalnya dari mana, Oh, iya. kampungnya dari mana gitu. Kalau kalau itunya kan Nias Utara. Oh, Nias Utara. Nias Sama Utara. dong berarti. Iya, kan? abang kan Lahewa. Iya. Kalau aku apa ya? Awai, Desa Awai. Limbosi gitu. Awai kali. Awai. Apa ya? Desa Limbosi, Kecamatan Sitaluari. Oh Cie, gitu. Berarti lengkap itu kan? termasuk Nias Utara ya? Apa itu? Nias Utara. Berarti kalau perbatasan antara kota itu ya, apa gimana? Oh iya, Kota ya? iya kota. Batasnya di mana sih? Ada gapuranya, Bang. Oh, ada kepulauannya. Oh ya ada. Di Yaudah, deket Teluk Belukar kalau nggak salah. Teluk Belukar, terus ada gapura gitu. Itu perbatasannya. Oh, itu perbatasannya ya. Berarti termasuk Nias Utara berarti. Nias ya? Utara. Oke. Cuman nggak pernah gabung di Nias Utara. Oh gitu. Ada komunitasnya kan? Ada. Oh iya. Ya, makanya harus gabung lah sebenarnya. Ya next ya. Sebenarnya yang nanya itu sebenarnya dari Nusantara juga. Oh iya. Gitu. Gitu. sebenarnya. Menjurus ya. Nah, Ya, di gimana? Jakarta udah berapa lama, Dek? Di Jakarta itu mulai dari tahun 2012. Tahun 2012. Ya, tamat SMA aku langsung kuliah di sini. Oh gitu. Berapa tahun tuh? 2020. 8 ya? 8 tahun. Ya. 8 tahun ya. Ya ampun, kayaknya itu alam nggak mendukung deh kita podcast nih. Apa gimana? Nah, ini bisa lanjut nih. Iya. Ini tapi kayaknya ini mesti dibenerin deh ini. Oke. Kita lanjut ya, Missy. Oke, Bang. Oke. Lanjut. Tahun 2012. Mm-mm. Saya cuma lebih cepat 1 tahun berarti dari lo. Oh iya, berarti Abang 2011. 2011 saya. 2011 di bulan 5 saya. Oh, aku di bulan 7, Bang. Oh, gitu ya. Nah, tamat kuliah di mana? Tamat kuliah, kebetulan kan aku pertama tuh D3 dulu di Universitas bukan. YAI gitu. Oh. Iya, di situ. iya. Aku D3 di situ. Oh, berarti dari Nias itu tamat SMA langsung ya? Tamat SMA, Baru lanjut di sini. langsung ke sini. Oke. Habis itu lanjut lagi? Baru enggak, aku kerja dulu. Oh, kerja dulu. Aku kerja dulu. Kerja Di Wali Kota Oke. Jakarta Utara. Terus baru karena tuntutan dari pekerjaan, kayaknya lanjut lagi S1. Lanjut ke satu lagi ya. Iya. Berarti kerja sambil kuliah berarti ya? Kerja sambil kuliah. Mantap banget berarti ya. Luar biasa kan? Oke, kalau sekarang tapi S1-nya udah selesai? Udah 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu ya. Tapi sekarang masih kerja di Masih di Wali Kota. masih di wali kota ya? Wali kota mana tadi? Wali Kota Jakarta Utara, mampir aja lantai 6 Suban Aset. Nanti ada Ya, aku. itu ya. Wali Kota Jakarta Utara, lantai 6 ya. Iya, Suban Aset. Suban Aset. Iya. Kalau di apa namanya? Kalau dipanggil nama panggilannya yang dikenal di situ namanya Mission. siapa? Mission ya. Iya. Berarti kalau ditanya tanya aja mission siapa gitu Iya, ya. gitu. Di mana ruangannya. Iya. Tapi nggak apa-apa ya kalau ada yang datang ke Nggak situ? apa-apa. Oh, gitu Karena ya? kan kebetulan aku melayani SKPD UKPD istilahnya orang luar juga. Oh. Jadi bisa lah gitu. Oh, Kalau jadi- cuma speak untuk koordinasi mah bisa lah. Oh, Yang penting gitu ada ya? niat aja dulu. Tuh ya. Tuh catat itu catat. Kalau mau nomornya nggak apa-apa, nanti komen di bawah aja. Oh Nggak iya, apa-apa. di komen. Bisa kali ya? Bisa langsung dibales, dikasih kok. Oh gitu ya? Iya. Oke.
Oke. Nah, kalau di BNKP Jakarta tahun berapa aktifnya? Kalau aktifnya itu kurang tahu deh. Waktu itu masih ketuanya tuh Bang David gitu. Bang David. Ya. Kok tapi nggak terlalu jadi pengurus tapi aktif di situ. Oh gitu. Tapi kalau di situ sekarang ketuanya siapa? Kebetulan yang jadi host sekarang gitu. Jadi anggap teman-teman nggak tahu lah ya ketuanya siapa. Gitu ya? Ketuanya Bang Irwan Zaluhu. Dia pebisnis hebat lah pokoknya. Gitu. Influencer lah buat pemuda BNKP Jakarta. Oke. Ini orangnya. Nah, jadi apa namanya? Gimana menurut pengalaman misi beraktivitas atau bukan beraktivitas lah, tapi punya kegiatan di gereja BNKP khususnya di Kompa BNKP Jakarta. Gimana ada kesannya atau mungkin ada hal-hal yang perlu diketahui oleh teman-teman pemuda mungkin? Silakan. Iya, kalau mungkin ini baru pertama juga aku buka kali Bang ya. Maksudnya kenapa tiba-tiba masih setia sampai sekarang? Betul. Gitu. Kalau dari zamannya Bang David itu aku masih pelayanan di kampus gitu. Totalitas memang pelayanan di kampus. Dulu aku nggak suka banget BNKP Jakarta. Kenapa? Gitu. Pelayanannya menurut aku dulu itu monoton gitu. Monoton terus aku ngerasa aku nggak berkembang. Mungkin kalau di kampus dulu lebih ke karismatik ya. Kalau di sini kan injili gitu. Oke. Tapi menurut misi sebenarnya yang tidak monoton itu seperti apa baiknya? Yang tidak monoton itu menurut aku yang bisa touch ke ininya, ke jemaatnya gitu. Yang bisa lebih bebas lah, bebas dalam arti nggak terlalu banyak aturan yang buat dia berekspresi untuk pelayanan kayak gitu. Oke, emang di BNKP Jakarta ada banyak aturan yang yang membatasi pergerakan atau aktivitas gitu? Kalau dulu menurut aku itu gitu, karena kan aku pelayanan di luar, terus aku bilang kenapa sih harus banyak aturannya ketika ibadahnya pun harus tetap hening, maksudnya menjaga untuk jadi tenang gitu kan. Terus tata ibadahnya juga udah diatur, lagu-lagunya juga udah diatur. Terus biasanya kalau di karismatik kan ada WL-nya gitu. Kalau kita kan liturgos ya, kalau nggak salah liturgos. Nah kalau di WL kan kalau di luar itu kan mereka ekspresif gitu. Sekalipun kita latihan contohnya lagu dari part 1 sampai terakhir gitu. Tapi bisa pada saat itu bisa berubah gitu. Nah, kalau di jemaat kan apa yang udah kita latih paling enggak itu. Jadi gitu. sesuai dengan urutannya gitu ya, sesuai dengan judul lagunya itu yang dinyanyiin begitu. Kayak gitu. Oh, jadi itu yang menurut lo banyak aturan. Tapi menurut saya sebenarnya bukan aturan. Kalau menurut saya itu sebenarnya bukan aturan. Cuma memang ada perbedaan antara contoh gitu ya, kita sebut aja namanya GBI dengan BNKP gitu. Itu memang kita tahu beda aturannya, bukan aturan tapi lebih ke aliran begitu ya. Karena kalau BNKP Jakarta memang itu Lutheran begitu ya, Lutheran, dan kalau kita bandingkan dengan Katolik juga, mereka juga hening sekali itu ya, sama dengan BNKP. Tapi saya pikir bukan karena itu sebenarnya, bukan karena itu. Tapi oke lah, mungkin masing-masing pandangan begitu ya, atau mungkin pribadi masing-masing dia touch-nya kemana begitu ya. Tapi pertanyaannya sekarang, tapi kenapa masih tetap di BNKP? Nah, dulu kan pemikirannya itu sebelum aku masuk. Mungkin hal yang perlu dipelajari adalah jangan ngejudge dulu kalau belum masuk ke dalam situ, gitu kan? Betul, setuju. Akhirnya dan mungkin secara pribadi dulu pernah punya komitmen setelah pelayanan di kampus, nggak selamanya kita bisa pelayanan di kampus. Setelah itu baliklah ke gereja. Itu pelayanan kamu yang sesungguhnya di situ gitu. Ya aku balik lagi ke gereja dan aku putusin ketika aku mulai berbaur, banyak hal-hal yang menurut aku nggak sesuai gitu. Tapi ada satu khotbah pendeta kita juga di atas yang bisa nyentuh hati aku gitu. Gini, kalau kita beribadah itu jangan hanya mendengarkan pengkhotbah yang membuat telinga kita enak untuk didengar gitu. Jadi aku ambil kesimpulan kalau contohnya di luar gitu, di luar BNKP aku bisa dapat banyaklah motivasi-motivasi kayak gitu. Tapi apakah itu cuman mengenakan telinga aku atau memang benar-benar aku bertobat kayak gitu. Kalau memang di gereja ini aku satu pun kayak contohnya hari itu pendeta berkhotbah kalau hari ini jangan
dendam ke orang gitu. Selesaikan sampai hari itu juga. Kalau itu aku lakuin, menurut aku itu aku udah melakukan firman Tuhan kayak gitu. Dibanding aku banyak mendengarkan tetapi aku tidak melakukannya. Lebih baik aku sedikit mendengar tapi aku melakukannya. Kayak gitu. Terus ke berikutnya ketika aku melihat teman-teman dan ada yang salah contohnya kurang ekspresif di gereja BNKP, menurut aku kenapa aku harus keluar untuk mencari mana yang nyaman? Kenapa aku nggak buat itu di gereja ini gitu? Menurut aku ya pribadi, dewasa itu bukan mencari di luar, tapi buatlah itu untuk kamu nyaman di tempat itu. Jangan mencari surgamu untuk sendiri, tapi buat yang lain. Kayak gitu sih. Berarti itu apa namanya? Bisa dibilang bahwa ya kata-kata atau khotbah Pak Pendeta itu membuat misi salah satu penyebab menetap di BNKP aku bisa Jakarta. menetap di sini. Karena berarti artinya bahwa budaya mungkin sistem ibadahnya bisa terima berarti ya. Bisa, pada akhirnya bisa karena bukan seberapa enak khotbahnya sebenarnya, tapi bagaimana kita sendiri pribadi kita menjadi lebih baik itu lebih penting sih menurut aku. Kayak gitu sih. Luar biasa misi dan mudah-mudahan juga saya pikir teman-teman bisa mempedomani kali ya. Berarti ada hal sebenarnya yang membuat kita bisa menetap beribadah contohnya karena di BNKP. Karena memang background kita BNKP begitu ya. Sebenarnya saya secara pribadi juga sebelumnya memang pernah bergereja di tempat lain, tetapi saya malah bedanya itu ya saya malah nggak suka seperti yang tadinya kamu suka itu. Saya nggak suka, saya malah suka yang begini sebenarnya. Karena kan ya itu dia apa namanya beda-beda ya, gimana cara melihatnya, gimana cara kita melihat ibadahnya itu ya. Sekarang kan kamu di Komisi Pemuda begitu ya, Komisi Pemuda. Nah, kira-kira gimana Komisi Pemuda BNKP Jakarta ini menurutmu apa sih yang kurang, atau mungkin ada kesan dulu deh, ada kesan di Komisi Pemuda BNKP Jakarta? Kalau selama udah berapa tahun ya, agak lama juga sih di sini. Kalau kesannya itu menurut aku dapat banget kekeluargaan ya, dan anak-anaknya juga wajar sih menurut aku kalau pemuda itu ada up and down-nya ya. Ada pas lagi on fire-nya, ada lagi bener-bener lagi memberikan yang terbaik, ada juga jenuhnya gitu segala macam. Mungkin itu yang aku dapat, tapi kesannya apa? Jadi belajar kalau pada saat jenuh pun kita harus jadi tetap yang kasih yang terbaik gitu. Balik lagi ke awal, kenapa kita dari awal udah memutuskan untuk pelayanan kayak gitu. Dan anak-anaknya juga mungkin nggak cuman kerohanian ya yang kita bisa dapat di teman-teman pemuda, bisa tentang gimana kita bisa ke depan mencapai cita-cita kita, kita berusaha kayak gimana, pemikiran-pemikiran yang baru itu sih yang aku dapat. Dan jiwa-jiwa pemuda BNKP Jakarta juga bukan jiwa-jiwa lemah kalau nggak salah. Bukan jiwa-jiwa lemah gitu, tapi dia anak-anaknya fighter semua sih. Begitu ya. Gitu. Itu sih yang aku dapat. Nah tadi judge itu berarti ya, judge bahwa kenapa misi bisa mengatakan bahwa jiwa-jiwa Komisi Pemuda BNKP Jakarta itu jiwa-jiwa fighter. Kenapa? Apa alasannya? Karena hampir beberapa yang aku berteman sekarang itu mereka perantauan ya Bang ya. Ada juga yang memang udah tinggal di sini. Tapi sekalipun tinggal di sini, namanya orang Nias ya, dia nggak mau tetap. Kalau dia udah range-nya 4, dia nggak mau jadi 3 range-nya dari 1 sampai 10. Dia pasti mau jadi 6, 7, 8 gitu. Itu habit pemuda Nias itu ya? Iya, itu yang aku dapat ya. Dan dia nggak mau nurunin itu. Gitu. Karena ada di belakangnya ada keluarganya, ada saudaranya kayak gitu. Jadi dia akan menjadi gimana caranya untuk jadi lebih baik gitu. Berarti kalau saya ambil kesimpulan bahwa pemuda BNKP Jakarta ini mungkin karena kebanyakan hampir secara mayoritas pendatang atau perantau lah sebenarnya. Makanya mungkin namanya terbangun rasa fighternya itu ya. Nah, apa bedanya dengan contoh BNKP di mana asal kamu di AWAI? Kira-kira apa perbedaan menurut penglihatan atau yang misi amati gitu? Kalau bukan aku nggak bilang juga kalau orang luar nggak fight ya gitu. Tapi kalau orang luar dia lebih ke mendem sendiri gitu. Apa yang dia udah kerjain ya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau untuk masalah rohani dan segala macam,
ya berbaur gitu. Tapi untuk masalah pribadi yang sifatnya lebih ke kenapa lu bisa dapat usaha gitu, kenapa lu bisa dapat laba segini gini, dia nggak akan bagi gitu. Dia nggak akan bagi karena menurut dia lu jadi pesaing kayak gitu. Tapi kalau di Nias yang aku rasain ya, mungkin beda-beda setiap orang yang dirasain, tapi yang aku rasain tuh kayak dia bisa sharing gitu. Jadi buat dia itu keluarga gitu. Dia sharing ya, kalau lu baik, lu bisa standar lu 8 ya kenapa kita nggak bareng-bareng. Tapi kalau orang lain di luar yang menurut aku dia nggak akan bagi tips itu. Gitu. Ini konsepnya di BNKP mana nih? Jakarta apa tadi Nias ini? Yang barusan disampaikan ini? Yang BNKP? BNKP Jakarta. BNKP Jakarta. BNKP. Nah, terus kalau BNKP literally semua yang menurut aku BNKP Nias gitu. BNKP Nias ya. Semua Nias nggak cuma Jakarta, Bandung juga bisa. Jadi ada kesan apa namanya? Kalau saya lihat berarti tidak mau berbagi dong kalau gitu. Bukan tidak mau berbagi, kalau orang luang bukan tidak mau berbagi, tapi berbeda Bang. Berbeda ketika orang Nias itu punya kekeluargaan yang lebih kental begitu ya? Iya gitu. Dia sekalipun dia benci sama orang itu, tapi ketika dia dengar itu orang Nias, dia akan bantu walaupun dia tahu dia itu musuhnya sebelumnya. Kayak gitu. Tapi kalau orang luar menurut aku ya, oh bagus deh, dia jatuh. Jadi kayak individualisme berarti ya. ya. Gitu. Berarti berarti ada hal positif juga berarti di BNKP Jakarta lah khususnya berarti. Yeah. Di samping tadi karena mereka itu jiwanya fighter, ya mungkin karena perantau tadi ya. Khususnya di Kompa BNKP deh. Kompa BNKP. Mungkin Misi tahu bahwa beberapa bulan ini setelah pandemi gitu ya. Bisa dibilang vakum gitu ya. Bisa dibilang vakum. Nah, menurut Misi nih, apa kegiatan yang memungkinkan kita bisa kerjakan atau mungkin kegiatan lah gitu ya yang bisa kita kerjakan di saat-saat sekarang gitu ya. Mungkin nanti beda ketika pandemi sudah selesai, mungkin banyak lah yang bisa kita kerjakan. Tapi saat ini nih, kira-kira menurut Misi apa? Kalau sejujurnya ya Bang, untuk ngerjain apa yang pada saat ini tuh agak susah karena kan terlalu banyak kegiatan pun kita kena karena kita bawa nama gereja, apalagi kita di lingkungan yang ya kurang kondusif lah istilahnya kayak gitu. Ya paling lewat media sosial gitu, kegiatan kita bisa lewat sharing lewat Zoom kayak gitu. Kayak gini juga podcast bisa. Maksudnya lebih lewat ke media sosial sih kalau sekarang. Kalau untuk banyak kegiatan di gereja kayaknya nggak memungkinkan ya. Kayak gitu. Tapi pernah sih Misi pernah sih merasa bahwa selama pandemi ini sepertinya teman-teman pemuda itu ada yang jauh begitu ya, ada yang jauh. Yang pasti memang itu karena memang jarang ketemu ya, ketemu. Pernah sih merasa begitu? Pernah Bang, karena gini, orang yang punya hubungan pun dengan kondisi kayak gini banyak yang renggang. Apalagi kita yang punya hubungan cuman lewat kerohanian ya, menurut aku ya, gitu banyak yang renggang gara-gara ini. Nah, apalagi yang kita sebenarnya yang dulu yang kita andelin adalah tatap muka gitu, tapi dengan adanya kayak gini agak jadi jauh gitu, renggang sebenarnya, dan ngerasain juga diri sendiri juga kayak kadang juga nggak deket sama teman-teman yang lain, dan karena lebih ke dulu itu lebih monoton, lebih untuk langsung tatap muka nongkrong kayak gitu ke gereja kayak gitu. Kalau untuk sekarang kan untuk buka bahan pun harus. Kalau terlalu rohani nanti dia menjauh, dikira lagi penginjilan kayak gitu. Jadi agak susah sih sebenarnya. Betul gitu. Ya. Oke. Ada nggak sih quote mungkin ya bagi teman-teman, karena kalau kita perhatikan ya banyak pemuda yang sekarang ini terdampak begitu ya. Terdampak. Sebenarnya bukan hanya pemuda, semua orang terdampak begitu. Tapi ada beberapa memang teman-teman yang sangat terdampak begitu ya. Kira-kira apa solusi, atau bukan solusi kali ya, mungkin ada quote atau apa gitu buat teman-teman yang sangat terdampak begitu ya. Mungkin kalau kita terdampak tapi mungkin kadarnya kali ya, tapi mungkin ada quote buat teman-teman yang sangat terpukul sekali gitu ya untuk di kondisi saat ini. Mungkin ada quote-nya atau apa gitu. Kalau quotes kayak gitu sih aku nggak bisa sampein ya Bang, karena kan nggak bisa juga gitu. Cuman pesannya sama temen-temen sih yang udah terdampak mungkin lebih parah dari apa yang aku rasain gitu.
lebih bersyukur aja sih. Maksudnya mungkin berat sih bilang bersyukur, gimana bersyukur orang gua nggak bisa makan kayak gitu. Lebih bersyukur dan introspeksi diri aja gitu. Kenapa kita bisa dikasih kayak gini gitu? Apa kita udah lakukan yang terbaik dulu? Apa emang kita melakukan itu untuk Tuhan? Apa untuk diri sendiri, untuk nyombongin diri? Kayak gitu. Luar biasa. Itu aja sih. Oke, yang terakhir. Oh, iya. Apa harapannya untuk Komisi Pemuda BNKP Jakarta? Harapannya sih di Komisi Pemuda BNKP Jakarta dulu yang pernah masuk dan pernah ngerasain buat teman-teman balik lagi ke sini gitu. Kita bangun bareng-bareng gitu. Kita membangun jiwa-jiwa yang lebih banyak lagi gitu. Itu aja sih, dan yang udah ada sampai sekarang pun jangan pernah keluar gitu. Kita cari surga bareng-bareng. Jangan cuman sendiri. Mantap. Itu aja sih. Terima kasih Missy quote-nya. Jadi terima kasih udah datang di sini dan terima kasih sudah berbagi. Mudah-mudahan teman-teman penonton pemuda ada hal positif lah. Betul, ada hal positif. Jadi mudah-mudahan mereka juga tergerak ketika tadi mengenai yang tadi lu sampaikan. Kenapa saya tetap menetap di BNKP Jakarta? Jadi harapan kita semua pembicaraan ini mudah-mudahan bermanfaat, dan bagi teman-teman yang sedang menonton video ini, terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Jadi kalau ada pertanyaan, termasuk dari nomor telepon, silakan komen di bawah. Di komen di bawah. Diramein aja. Nanti dibaca kok. Nanti si Mimin yang akan yang balas-balas. Gitu ya. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye bye.